Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Gimana kabar adik-adik hari ini? Sudah siap menerima materi dari kakak? Semoga kesempatan kali ini kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan kakak. Oh iya, jangan lupa stay at home karena sekarang banyak virus di mana-mana, terutama virus COVID-19. Tapi tidak apa-apa, materi yang akan kakak berikan juga ini sangat penting, sangat bagus ya untuk dipahami kalian semua. Remaja itu umur-umur kalian sebagai penegak itu otomatis sebisa mungkin kalian mengenal istilah genre. Genre itu apa? Genre itu generasi berencana. Nah, salah satu dari genre itu kalian harus memahami salah satunya tentang virus juga, tapi bukan virus COVID-19, tapi virus HIV/AIDS ya. Kita akan perdalam lagi materi itu. Kakak akan menjelaskan sedikit materi itu. Semoga kita belajar bersama materi ini dan kalian bisa memahami, dan tujuan dari materi ini kalian bisa menghindari virus itu atau tidak terjadi pada diri kita semuanya. Kita masuk ke inti materinya, apa yang dimaksud dengan HIV/AIDS ya. Adik-adik simak ya penjelasan dari kakak. Apa yang perlu kalian ketahui tentang HIV/AIDS? Jadi HIV dan AIDS itu berbeda ya. Yang pertama HIV. HIV itu lebih pada ke virusnya atau human immunology virus. Yang dimaksud di situ adalah virus yang berkembang di dalam tubuh manusia. Tapi virus itu menghancurkan sistem tubuh manusia. Itu yang dinamakan HIV. Ada virusnya itu, dan ketika sudah sampai pada tubuh manusia, virus itu akan berada di dalam tubuh manusia itu nanti akan menyerang sel darah putih. Akan menyerang sel darah putih. Di situ sistem kekebalan tubuh manusia itu atau sistem kekebalan tubuh orang yang sudah terkena HIV itu nanti akan menurun ya. Padahal sel darah putih itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk melawan infeksi, melawan bakteri, melawan mungkin parasit yang menyerang tubuh kita. Nah, kalau kita sudah kena HIV, nanti kedepannya nanti akan menjadi AIDS. AIDS itu apa? Kita pelajari selanjutnya. AIDS itu didapat ya. Yang pertama itu AIDS itu kan acquired immune deficiency syndrome ya. Jadi acquired itu apa? Acquired itu penyakit yang bukan dari keturunan. Imun itu sistem kekebalan tubuh. Kalau defisiensi otomatis akan terjadi kekurangan atau penurunan. Dan sindrom, sekumpulan gejala penyakit. Artinya kalau sudah dari HIV/AIDS itu nanti virus itu akan berkembang menjadi AIDS. Kalau sudah AIDS itu sudah menjadi kumpulan berbagai macam penyakit ya. Kita lanjutkan materinya kakak. AIDS itu akan berkembang seiring waktu berjalan. Jadi di sini yang kakak tampilkan di sini ya, ada periode ketika kalian atau ada orang yang terkena HIV/AIDS menjadi AIDS itu ada periodenya. Jadi kalau hari ini ada orang yang terpapar HIV/AIDS itu tidak mesti hari ini dites itu dia dinyatakan positif. Jadi ada periodenya. Periodenya itu kapan? Adik-adik ada yang tahu? Periodenya itu 3 bulan setelah dia terpapar. Jadi setelah 3 bulan terpapar, jadi tidak bisa didetek hanya dalam 1 hari atau 1 minggu atau 1 bulan, tidak. Tapi minimal 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan didetek baru akan terlihat bahwa dia itu positif terkena HIV. Nah, setelah jangka waktu 3 bulan itu, nanti virus itu mulai akan bersarang di tubuh manusia dan mulai akan memberikan gejala atau mulai menyerang sistem kekebalan tubuh tadi. Nah, itu bisa terjadi rentang waktu antara 3 bulan sampai ke 2 tahun. Virus itu nanti lama-lama berubah menjadi AIDS. AIDS tadi itu 2 tahun itu nanti sudah menjadi kumpulan berbagai penyakit. Karena sistem kekebalan tubuh sudah tidak ada, otomatis AIDS itu ketika kita luka sedikit atau kita flu sedikit atau tubuh kita bagian-bagian tubuh yang mungkin ada lendir atau tubuh yang basah itu nanti akan mungkin tumbuh jamur-jamur, penyakit-penyakit yang ringan itu bisa parah gitu. Itu oh ya, selanjutnya untuk perkembangan
bisa sampai 10 tahun ya, kalau nanti ada catatan-catatan tertentu yang bisa kakak berikan. Bagaimana cara penularan HIV/AIDS? Apakah kalian tahu? Coba akan kakak jelaskan bagaimana cara penularan HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS itu berada di satu, ada dalam cairan yang mengandung HIV. Entah itu cairan yang ada di dalam tubuh manusia, bisa ASI, bisa air liur, bisa darah, gitu ya, atau bisa cairan-cairan yang keluar dari tubuh manusia ya. Yang kedua, ada jalur masuk ya. Jalur masuk HIV/AIDS itu seperti apa? Nah, ini cara penularannya juga kita akan tahu. Yang pertama kan kadang melalui darah ya. Darah itu kan berarti ada transfusi darah. Transfusi darah itu bisa diperoleh mungkin ketika penggunaan narkoba dengan jarum suntik bersama-sama itu. Orang yang terkena HIV menggunakan narkoba pakai jarum suntiknya digunakan bersama-sama. Nah, orang yang menggunakan itu akan terpapar HIV. Yang kedua bisa didapat dari mungkin cairan sperma atau cairan vagina dari perempuan dan laki-laki. Ketika terjadi kontak seksual otomatis akan saling menularkan. Pernah suatu ketika itu ada yang bagaimana kalau dengan air liur, Kak? Air liur itu bisa menularkan atau tidak? Itu kan termasuk cairan, ya. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa air liur itu menularkan sepanjang yang masuk di tubuh orang yang akan terpapar itu minimal 2 galon. Tapi kalau 2 galon kan tidak mungkin ya adik-adik ya, tidak mungkin masuk ke tubuh manusia. Kalau 2 galon baru bisa menularkan. Kalau tidak sampai segitu ya penelitian menunjukkan tidak. Selanjutnya, selain dengan hubungan seksual tadi atau melalui transfusi darah, ketika seorang ibu yang mengidap HIV/AIDS juga ketika dia mengandung, melahirkan, nanti menyusui juga otomatis si bayi akan terpapar HIV/AIDS juga. Ya. Berikut akan kakak tunjukkan ya, ada beberapa foto-foto orang yang terkena HIV/AIDS ya. Kita lihat foto-foto orang-orang yang terkena HIV/AIDS di sini. Ini kakak cari dulu ya gambarnya biar nanti kalian juga bisa melihat. Nah, sebentar. Ini salah satu foto yang di dalamnya itu beberapa anggota keluarga ini ada yang terkena HIV/AIDS. Coba biasa aja nggak? Mereka biasa saja karena proses HIV itu berubah menjadi AIDS itu butuh waktu. Tapi untuk kondisi sekarang itu ada cairan yang namanya antiretroviral itu yang digunakan untuk penderita HIV supaya memperlama prosesnya berubah menjadi AIDS atau menekan. Jadi kekebalan tubuh dibantu dengan cairan itu disuntik. Cuma cairan itu masih tergolong mahal ya di Indonesia walaupun itu sudah disubsidi. Ketika orang yang terkena HIV itu disuntik dengan cairan itu, otomatis dia akan lebih bertahan lama hidupnya sedikit sebelum HIV itu menjadi AIDS. Jadi mereka tidak terlihat seperti orang yang sakit, tetap biasa saja walaupun mungkin perbedaannya mereka sedikit cepat lelah saja, tapi secara umum perilaku mereka, sikap mereka sama dengan kita yang orang sehat. Tapi kalau mungkin kita sudah tidak suntik cairan retroviral atau mungkin virusnya sudah berkembang menjadi AIDS, itu nanti akan penyakit apapun, ringan apapun itu akan menjadi parah di tubuh kita. Nah, ini contoh gambarnya ketika orang sudah terkena AIDS. Nah, itu ya, karena kekebalan tubuh terkurangi, otomatis segala penyakit, segala jamur, segala kanker akan tumbuh di tubuh manusia. Itu mengerikan sekali ya adik-adik. Nah, itu ada beberapa gambar yang kakak berikan. Ada kuku, ada dari adik bayi sampai dengan orang tua yang mungkin terkena. Jadi kakak katakan tadi, semua area tubuh yang basah itu otomatis akan terkena jamur atau nanti akan terkena bakteri dan lain sebagainya. Tuh.
Jadi sedikit banyak sudah lebih paham ya adik-adik semua bahwa ketika terjadi perilaku yang tidak sehat tadi, perilaku salah satunya itu bisa terkena HIV/AIDS kalau kalian satu, mungkin melakukan seks bebas, aktivitas seks bebas. Dua, menggunakan narkoba dengan jarum suntik yang dilakukan bersama-sama. Yang ketiga, mungkin dari ibu hamil pada anaknya. Demikianlah penjelasan materi dari kakak. Mudah-mudahan apa yang kakak sampaikan kali ini bermanfaat dan kalian bisa paham. Kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian boleh menulis atau bertanya di kolom komentar di bawah ini. Demikian dari kakak tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Why do I, baby, why do I?